Hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 merupakan hari Rabu masa biasa yang ke-11 di dalam tahun liturgi Gereja Katolik. Wujud misa untuk para donasi untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga. Untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Cece Maria Purjadi Petrus Ngatiman di Pontianak, untuk Stefandi Michel Rafael Kandrali di Kota Wisata Cilengsi Bogor, untuk Bapak Rabi Sunardi Ibu Sumarni di Cilengsi Bogor, Stefani Rawi di Paris, Prancis, untuk Dr. Saron dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Herculanus Apeng, Ibu Serdi, Lenden, dan Aurelia di Erupas, untuk Bapak Agustinus Agus Effendi, Ibu Marina Eporos Cerimoya Beno di Pontianak, untuk Ibu Yulita Lewadi Cindy di Jakarta, mohon untuk kesembuhan dan pengobatan Dani semua berjalan lancar, Dani dipulihkan, diberikan kesehatan, kekuatan, dan damai sukacita selalu menyertai Dani dan Jenny mamanya. Untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Malvin di Jakarta. Untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anes Aloysia Tani dan keluarga di Surabaya. Untuk Ibu Teresa Yeni dan keluarga di Jakarta. Untuk Ibu Tresia Liubun, Stefani Amelia dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Cameli, Bapak Setia Penakunadi dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Camai Pong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Untuk Mama Ana Muras Franciscus Rosalina Imbuk, diberikan kesehatan dan kesejahteraan, serta Dea, Kevin Putri, John Kennedy, Maria Kunewati, Yosef Apai, Anggun dilancarkan penulisan skripsinya, Anggi dan Brigita. Untuk Bapak Kasdi, Ibu Mustika dan keluarga. Untuk Ibu Lihuang, Bapak Epek Erwin dan keluarga. Untuk Ibu Tresna, mohon kesehatan, Maria Yohana Agus S. Aloysius, Jakarta. Untuk Ibu Li Anggreni Listianto, mohon kesehatan, kesejahteraan, pemulihan kesehatan Bapak Yosef Hendro Listianto di Surabaya. Dari keluarga Ahya Samson, mohon kelancaran usaha dan pekerjaan, Julianus Sendi Lim, Fernadi Lim, Geradi Wioto Lim dapat usaha dan pekerjaan. Dari Ibu Aniswela di Jakarta, dipulihkan kesehatan dari sakit kanker paru-paru, serta kesehatan dan kesejahteraan keluarga di Jakarta. Untuk Sis Gregoria Idariani, Ion Mei di Kucing, sehat murah rezeki, tabah kuat jalani cobaan hidup. Ion Mei jadi anak baik hati, murah hati, sopan, pintar, sayang, hormat orang tua, dan takut larangan Tuhan. Untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara. Untuk Bapak Hendra dan Ibu Yasinta, mohon kesehatan Ana Jong Jucu, Thomas Chai Hisen, serta Garin. Untuk Ibu Herni Gunawan, Ibu Rina Gunawan, Steli Hermawan, William Hermawan di Jakarta. Mohon kesehatan dan kesejahteraan untuk Ibu Yuliana Yusinori Ayang, Benadus Febrian di Jogja, sehat dilancarkan studi. Untuk Ibu Kristina Sauni, Bapak Yonis Robintus Diranto, Montrado Bengkayang. Untuk Bapak Kristianus Surkanain dan keluarga di Sanggau Kapuas. Untuk Ibu Budi Wijaya, Rensi Wijaya, Susan Wijaya, Iniki Wijaya dan keluarga di Amerika. Untuk Dr. Sebastianus Sombrosimin, Dr. Felicia Limantara di Pontianak, sehat penuh berkat. Untuk Bapak Martinus Marono dan keluarga. Untuk Ibu Elizabeth dan keluarga di Jakarta. Untuk Ibu Maria Hun, Bapak Asai serta anak Franciscus Welly dan Erika Welen. Untuk Ibu Elizabeth Anawati, Bapak Boni Aristo, Ipande Aristo Sudanoto, Christian Elin Andrew di Jakarta. Untuk Ibu Lucia Herlani dan keluarga di Jakarta. Untuk Bapak Paulus Sugeng Raharjo, Ibu Kronika Nyukin, mohon doa. Untuk anak-anak yang sedang studi, Jessica Natalia Selsi dan Dian Ayunda Kristi. Untuk Bapak Silvianus Clement di Ngabang, Ibu Elizabeth Jadi Pontianak, diberikan kesehatan dan kesejahteraan. Untuk keluarga Sis Esther di Kinabalu, untuk cucu King Firdaus, P. Ariana, Solea Clarissa, Queen Medika, dilancarkan dalam pelajaran dan lindungi Tuhan.
Untuk Ibu Lucia Setiadi di Surabaya diberikan kesehatan di usia lanjutnya. Untuk ponakan Renita Winata mohon lapang pekerjaan. Untuk keluarga Ibu Ignacia Suryani di Jakarta, dan juga untuk keluarga Ibu Laura Iin, Bapak Harsianto Sioi dan keluarga di Singkawang, mohon berkat anak yang sedang bekerja di Jepang. Prayer intention and daily mass for the families of the donation. The intention of the mass is for health, healing, prosperity, blessing for business, working, traveling, studying of family. The intention from Madam Madeline family and Kuching for health, healing, business, study and work blessing. Peter Litosing, my father-in-law, 99 years old. Martin Lihosung, my husband, Madeline Wong Ching Ching, and my 4 boys, Adrian Ling Wing Lung, Andrew Ling Yulung, and Sel Ling Yulung, Alexander Ling Kai Lung in Kuching. For family of Auntie Regina Ho, Auntie Elizabeth Ho, Auntie Leolina Ho in Kuching, Papa Peter Ho and family in Semunjan, Kuching, Sarawak. For family of Sister Gregoria Edariani, Egidius Sergius and Serpasius Yunme in Kuching. For the family of Uncle Robert Ayan on dialysis kidney problem and Auntie Priska in Serian, Kuching, Sarawak. For the family of Madam Elizabeth Tan in Serian, Kuching, Sarawak. For the family of Uncle Alexander Noyet in Serian, Kuching, Sarawak. For the family of Brother El Victor Terry in Serian, Kuching, Sarawak. For the family of Uncle Idin in Serian, Kuching, Sarawak. For the family of Uncle Louis James in Serian, Kuching, Sarawak. For the family Auntie Veronica Sina in Serian, Kuching, Sarawak. For the family of Auntie Philomena Pati in Serian, Kuching, Sarawak. For the family of Auntie Nohna in Serian, Kuching, Sarawak. For the family of Sister Jessica Bibin in Jenan, Serian, Kuching, Sarawak. For the family of Auntie and Dr. Valerie Loni staying in Sabah. For the family of Sister Bipian in Serian, Kuching, Sarawak. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2026, merupakan hari Rabu masa biasa yang ke-11 di dalam tahun liturgi Gereja Katolik. Betapa melimpah kebaikan yang Kau curahkan bagi orang yang berlindung padamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Semoga aku mewarisi 2 bagian dari rohmu. Demikian permohonan Elisa kepada Elia. Namun Elia tak dapat memberikan karena harus diperoleh dari Tuhan sendiri. Elia baru, yaitu Mesias, akan membagikan rohnya dengan melimpah. Dalam semangat Yesus itulah kita dapat hidup, asal kita mengamalkan cinta kasih tanpa pamrih, selain agar Tuhan mengganjar kita. Kita mempersiapkan batin sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Murah Hati, ajarilah kami berbuat baik, benar-benar berkat Yesus Putra Manusia. Ajarilah kami melaksanakan segala yang memperbesar dan mempersubur kebahagiaan sesama, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Pada waktu itu Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal, dan ketika mereka sampai di kota Yeriko, berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah engkau tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawab Elisa, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan dikau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi di Yeriko ikut berjalan dengan mereka, tetapi memandang dari jauh ketika Elia dan Elisa berdiri di tepi sungai Yordan, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya dan dipukulkannya ke atas air. Maka terbagilah air itu ke sebelah kiri dan sebelah kanan. Lalu keduanya menyeberang dengan berjalan di tanah yang kering. Sesampainya di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang kau kehendaki, kulakukan bagimu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Semoga aku mewarisi 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Apa yang kau minta itu sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah bagimu seperti yang kau minta. Jika tidak, takkan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sampai bercakap-cakap, tiba-tiba datanglah kereta api dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Melihat itu berteriaklah Elisa, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang berkuda." Kemudian Elia tidak kelihatan lagi oleh Elisa. Maka Elisa merenggut pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2. Sesudah itu ia memungut jubah Elia yang terjatuh. Lalu Elisa berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Dipukulkannya jubah Elia yang terjatuh tadi ke atas air sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan sebelah sana. Lalu Elia menyeberang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hai kalian yang berharap pada Tuhan. Betapa berlimpah kebaikanmu yang telah kau lakukan di hadapan manusia bagi orang yang berlindung padamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hai kalian yang berharap pada Tuhan. Kasihanilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang yang congkak diganjarnya tanpa tanggung-tanggung. Kuatkan dan teguhkan hatimu, hai kalian yang berharap pada Tuhan." Baik pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Barang siapa mengasihi aku akan menaati sabdaku, Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit bersabdalah Yesus kepada para murid, "Hati-hatilah jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di depan orang banyak supaya dilihat, karena jika demikian kalian tak memperoleh apa-apa dari Bapamu di surga. Maka bila memberi sedekah, janganlah
mencanangkan hal itu sebagaimana dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, hendaklah sedekahmu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan mengganjarmu. Dan apabila berdoa, janganlah berdoa sebagaimana orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan tikungan jalan raya agar dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke kamar, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, akan membalasnya kepadamu. Dan bila berpuasa, janganlah muram mukamu sebagaimana orang munafik. Mereka mengubah air muka supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi bila berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, agar jangan dilihat orang bahwa sedang berpuasa, tetapi dilihat oleh Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan mengganjarmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan mengganjar engkau. Berbuat baik untuk menonjolkan diri tidak dibenarkan, sebab hanya mau menyombongkan diri, bukan demi Tuhan atau demi sesama. Jangan sampai perbuatan itu menyolok. Hendaknya keluar dari keyakinan yang dalam dan iman utuh. Semuanya hendaknya terjadi dalam kesunyian. Tiba-tiba datanglah kereta api dan naiklah Elia ke surga. Elisa melihat sendiri bagaimana Elia, gurunya, dipanggil Tuhan memasuki kemuliaan tanpa mengalami kematian. Elisa kini akan melanjutkan karya menyiapkan kedatangan Mesias. Yesus akan menerangkan bahwa karena kepicikan pandangan orang, maka tak tahulah bahwa sebenarnya Elia sudah datang dalam diri Yohanes Pembaptis, Nabi yang paling agung. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, usaha, pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga yang memohon doa, dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Kami juga berdoa untuk semua orang yang sakit. Engkau jamah dan sembuhkanlah mereka. Dan kami juga berdoa untuk semua orang yang telah meninggal dunia. Berikanlah damai sejahtera bersama dengan Bapa di surga. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang berkenanlah hadir di sini
Dan semoga roti anggur ini menunjukkan kepada kami jalan putra kesayangan-Mu yang telah mengorbankan hidupnya demi kami dan kini menjadi perantara kami di hadapan-Mu sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus dengan perantaraan Putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui dia engkau menjadikan segala sesuatu, dialah yang kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tinggallah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo yang ke-14 dan Uskup kami Pius Rono Prabdi serta semua rohaniwan. Tinggallah akan hamba-Mu Marinus Petrus Bungo, Ricardus Udir, Titik dan semua keluarga yang telah meninggal di Batu Mas, yang Kau panggil dari dunia ini kehadirat-Mu. Perkenankanlah mereka menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu.
dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin." Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidupkan kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripadamu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu, Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Jika memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang dibuat tangan kananmu. Marilah berdoa. Allah Bapa kekal Maha Kuasa, kami mengucap syukur telah dikunjungi guru kebijaksanaan utusan-Mu. Kami mohon semoga kami dapat meresapkan sabdanya dalam hati dan melaksanakannya dengan sukacita demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang memohon doa dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka,
studi mereka dilimpahi berkat, keselamatan, kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan, kebahagiaan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih.